Gimana kalau saya bilang, di dalam tubuh kita ini ada semacam saklar penuaan. Dan saklar ini bisa jadi setiap hari kita nyalakan tanpa sadar, cuma gara-gara makanan manis favorit kita. Nah, hari ini kita akan bongkar hubungan rahasia antara gula dan seberapa cepat tubuh kita menua. Coba deh bayangin, nasi putih hangat, teh manis dingin, atau mungkin kue-kue yang lezat itu. Siapa sih yang bisa nolak? Tapi pernah nggak kepikiran, jangan-jangan kenikmatan sesaat ini ada harganya ya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai ya. Mari kita selami lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi pengen banget makan yang manis-manis? Ini bukan sekedar pengen biasa loh, tapi ini adalah awal dari sesuatu yang kita sebut kecanduan gula. Jadi, ini bukan cuma soal kebiasaan jelek. Ini adalah sebuah ketergantungan yang nyata, yang dipicu oleh kimia di otak kita. Mirip banget sama kecanduan nikotin atau alkohol. Otak kita itu bisa benar-benar terjebak sama gula. Prosesnya tuh persis kayak lingkaran setan yang nggak ada putusnya. Kita makan gula, otak langsung melepas dopamin, hormon senang, jadi kita ngerasa happy. Tapi rasa senangnya itu cuma sebentar. Setelah itu gula darah kita anjlok drastis. Akibatnya otak kita teriak-teriak minta gula lagi. Dan makin lama makin kuat. Coba deh jujur sama diri sendiri. Ada nggak dari 3 hal ini yang Anda banget? Seringkali, kebiasaan-kebiasaan ini bukan cuma rutinitas loh. Bisa jadi ini adalah sinyal kalau otak Anda udah sangat bergantung sama gula buat dapat rasa nyaman atau suntikan energi instan. Nah, dari otak, sekarang kita pindah ke efeknya di dalam tubuh. Gimana keinginan yang kelihatannya sepele ini bisa memicu kerusakan fisik yang nyata? Semuanya dimulai dari satu hal yang disebut lonjakan gula darah. Bayangin aja, Anda lagi naik roller coaster, naik kenceng ke atas, terus tiba-tiba jatuh menukik ke bawah. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama gula darah kita setiap kali kita makan atau minum yang manis-manis. Guncangan terus-menerus inilah yang sebenarnya sangat berbahaya buat tubuh. Guncangan roller coaster gula darah tadi ternyata memicu 3 masalah besar di level sel. Pertama, stres oksidatif yang bikin sel-sel kita jadi cepat rusak. Kedua, ada yang namanya glikasi atau AGEs. Ini bayangin aja kayak sel-sel kita dilapisi karamel, jadi kaku dan lengket. Dan yang ketiga, peradangan kronis. 3 hal ini adalah mesin penuaan super cepat di tubuh kita. Oke, jadi 3 masalah tadi itu efeknya apa sih di dunia nyata? Apa yang kita lihat dan kita rasakan? Nah, sekarang kita sambungkan semuanya. Dari kerutan di kulit sampai rasa gampang capek. Nah, ini dia bedanya. Kelihatan banget kan? Sel yang sehat itu lentur dan jago menghasilkan energi. Sebaliknya, sel yang terus-terusan mabuk gula jadi kaku, rapuh, capek, dan gampang banget meradang. Inilah yang terjadi di balik layar, yang menyebabkan kerutan di kulit, organ yang menurun fungsinya, dan banyak lagi. Kerusakannya itu lewat 3 jalur utama. Pertama, pankreas kita dipaksa kerja rodi buat produksi insulin sampai akhirnya kelelahan. Kedua, pabrik energi di sel kita yang namanya mitokondria jadi loyo. Dan ketiga, otak kita pun kena getahnya, jadi sering ngeblank, susah fokus, dan gampang lupa. Dan ini nih yang sering salah kaprah. Pernah ngerasa, aduh butuh yang manis-manis nih biar bisa mikir? Ironisnya, perasaan butuh gula untuk fokus itu sendiri justru adalah gejala kalau otak kita sudah sangat bergantung padanya, bukan karena benar-benar butuh. Eits, jangan panik dulu. Setelah lihat semua kerusakan tadi, kabar baiknya adalah kendalinya ada di tangan kita. Ada cara-cara yang sangat praktis buat memutus lingkaran setan ini dan melindungi tubuh kita. Caranya tuh nggak susah loh. Ada 4 kebiasaan super simpel, tapi efeknya luar biasa. Coba deh, setiap makan, dahulukan serat atau protein. Kurangi drastis gula dalam bentuk cairan. Biasakan jalan santai sebentar setelah makan. Atau bisa juga pertimbangkan puasa intermiten. 1 langkah kecil aja bisa bikin perbedaan besar. Tapi kalau Anda cuma bisa pilih 1 hal untuk diubah, mulai dari sini deh, minuman manis. Gula dalam bentuk cair itu adalah musuh nomor 1. Kenapa? Karena tubuh menyerapnya secepat kilat, dan ini yang menyebabkan lonjakan gula darah paling parah dan paling merusak. Pada akhirnya, yang perlu kita ingat adalah ini, kecanduan gula itu seperti saklar penuaan senyap. Kenikmatan kecil hari ini punya dampak yang sangat besar buat kesehatan kita 10 tahun ke depan. Pilihan kita di meja makan adalah investasi untuk diri kita di masa depan. Saklar itu ada di tangan kita.
Jadi setelah dengerin semua ini, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa satu langkah super kecil yang bisa Anda mulai hari ini juga untuk melindungi diri Anda di masa depan? Mungkin cuma ganti teh manis dengan air putih sekali sehari, atau jalan 10 menit setelah makan malam? Mulailah dari sana.